Jelasin ya. Ternyata memang tidak ada yang bisa menjelaskan rasa. Lah terus bagaimana Pak? Sedangkan sholat harus menggunakan rasa. Baik, kita praktek sekarang. Karena rasa itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dipraktekkan. Nah, saya mau nanya, Ibu tadi pas baca Rabbik firli sampai wafu anni, harusnya muncul rasa apa di dalam sholat? Kan rasa itu cuma 3 ya, pernyataan, permohonan, dan pujian. Nah, pas Ibu harusnya pas baca Rabbik firli sampai wafu anni, tadi harusnya muncul rasa apa? Permohonan ya. Bagaimana menjelaskan rasa memohon? Ini saya mau praktekkan. Tadi bantu saya. Lihat, saya mau praktek rasa memohon. Ibu nanti simpulkan. Lihat ya. Saya mau praktekkan rasa memohon. Ibu perhatikan orang memohon itu seperti apa. Lihat ya. Pak Teddy, tolong saya. Nih, ketika saya minta tolong kepada teman saya, ego saya itu tinggi atau rendah? Rendah. Jadi yang namanya orang memohon pasti egonya rendah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ketika saya ngomong tolong saya, itu tuh saya ngomongnya sungguh-sungguh atau main-main? Sungguh-sungguh. Kedua, saya sungguh-sungguh merendah. Terus yang ketiga, pakai memelas nggak? Karena saya ingin ditolong oleh teman saya. Ngerti ini? Jadi apa maksudnya? Ternyata rasa memohon itu yang pertama, egonya rendah, ngomongnya sungguh-sungguh, dan dengan rasa memelas. Berarti nanti kita akan baca lagi Rabbik firli sampai wafu anni. Tapi sebelum Ibu membaca Rabbik firli sampai wafu anni, munculkan rasa merendah dulu, egonya turunkan, baru sampaikan dengan rasa memelas, Rabbik firli warhamni. Ngerti nggak maksudnya Ibu? Jadi nanti kita akan baca lagi. Tapi sebelum membaca, munculkan rasa memelas itu. Ngerti Bu? Baru setelah muncul ego rendah, memelas, baru sampaikan kepada Allah pelan-pelan ya, 8 permohonannya, Rabbik firli warhamni, dengan rasa memelas. Paham? Oke, kalau paham kita langsung praktek. Betul tidak Ibu akan usung? Balik kertasnya lagi, lihat di sujud. Kita langsung praktek. Ya, siap ya. Jadi bacanya sama seperti yang pertama, cuma sekarang pakai rasa. Ngerti ya? Siap. Semua sudah lihat di sujud? Ikuti apa saya ya. Kita akan mulai. Saya akan bimbing Ibu bagaimana memunculkan rasanya. Siap ya. 1, 2, 3. Munculkan dulu rasa. Ya Allah, saya benar-benar memohon kepadamu ya Allah. Silahkan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Saya jelaskan. Kalau ibu-ibu benar tadi menggunakan rasa, maka akan muncul menangis, ya, merinding, ya, sesuatu yang ibu tidak bisa tahan. Betul atau tidak? Betul. Saya jelaskan. Kenapa dengan menggunakan rasa, kok kita jadi menangis? Kok kita jadi merinding? Saya jelaskan ya. Karena hanya dengan menggunakan rasalah ruhani kita sholat. Pertanyaan saya, sudah berapa lama rohani Bapak Ibu tidak sholat? Ayo. Sudah berapa lama rohani Bapak Ibu tidak sholat? Karena kalau rohani ingin sholat, Ibu suka tidak suka harus menggunakan rasa. Sedangkan di sholat itu hanya 3 rasa, pernyataan, permohonan, dan pujian. Dan rasa bisa muncul kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Harus tahu artinya ya Pak. Otomatis Bu. Karena kalau ibu tidak tahu artinya, ibu tidak akan tahu ini tuh permohonan, ini tuh pernyataan, atau ini tuh pujian. Ya Bapak Ibu? Saya mau nanya, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Ibu tahu nggak tadi ibu tuh minta apa 8? 1, ya Tuhanku ampunilah saya Rabbik firli. Kasihanilah saya warhamni, tutuplah aib saya wajburni, angkatlah derajat saya warfa'ni, berilah saya rezeki warzuqni, berilah saya petunjuk wahdini, bagi yang punya masalah, berilah saya kesehatan wa'afini, maafkanlah saya wa'fu anni. 8 permohonan. Kalau ibu mintanya pakai rasa seperti tadi, 17 kali sehari dan semalam, harusnya Allah kabulkan atau tidak? Makanya sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik, hidupnya sulit, tidak mungkin. Saya mau nanya, selama ini ibu kalau duduk di antara 2 sujud, mintanya bagaimana selama ini?
Dari barang itu. Ibu tahu yang seperti itu tidak dikabulkan atau enggak? Kenapa masih dilakukan? Ya jelas Bapak Ibu. 2008 ketika saya bingung dengan masalah saya bilang, Pak Guru, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menyelesaikan hutang saya dulu? Atau istri dulu mau cerai itu saya akan di penjara? Masuk ke masalah itu jalani saja. Tapi perbaiki sholat. Saya praktek ibu-ibu sholat seperti tadi. Allah mengabulkan doa saya 2,5 bulan masa selesai. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik, masalahnya tidak selesai, tidak mungkin. Makanya ketika ada jamaah saya curhat apapun kepada saya, mau suaminya, mau anaknya, mau siapapun, saya tanya sholat Bapak Ibu bagaimana? Karena kalau sholat Bapak Ibu baik, pasti tidak mungkin hidupnya sulit. Jelas ini Bapak Ibu? Karena tolak ukur baik tidaknya hidup kita cerminan dari sholat kita. Makanya tolong sholat itu jangan disia-siakan. Apalagi kalau selama ini jalan-jalan. Ya, Ibu ya. Jadi dasar pengajian yang kami jalani, yang pertama saya akan fondasikan ibu perbaiki sholatnya dulu. Karena dari sini awalnya, semua permasalahan itu dari sini. Paham ibu? Nah, biar jangan salah, sholat itu bukan mengartikan ya, tapi menyampaikan. Apa maksudnya? Gini, biar jangan salah. Misalnya saya ngomong assalamualaikum kepada ibu. Ibu-ibu tuh perlu mengartikan atau langsung paham? Nah, jadi sholat itu sudah menjadi satu begitu Ibu ya. Jadi ketika kita ngomong bismillah, itu Ibu udah gak perlu mengartikan, tapi sudah paham, oh ini tuh dengan nama Allah atau dengan memuji Allah. Ngerti ini? Atau pas di atahiyat, atahiyat itu apa sih? Atahiyat itu kan Rasul bertemu Allah saat Isra dan Mi'raj. Lalu Rasul memuji Allah, segala kehormatan at-tahiyatul, segala keberkahan mubarakatuh. Jadi sholat itu bukan mengartikan. Paham ini? Sholat itu menyampaikan. Kayak saya ngomong gini, ngerti? Nah, bagaimana caranya? Ketika sholat kita fokus saja, pikiran mengikuti bacaan, telinga mendengarkan. Ketika sholat, kalau ibu kurang paham artinya atau lupa artinya, silakan setelah selesai sholat ibu mulai baca lagi artinya. Saya waktu itu beli buku yang kecil itu ada, kan ada sholatnya, ada arti doa kita, ayat saya baca. Jadi setelah sholat bacanya ya, bukan sebelum ya. Kenapa bukan sebelum? Kenapa saya rekomendasikan jangan sebelum sholat? Kalau sebelum nanti ibu takutnya pas sholat mikirin artinya gitu loh. Jadi bacanya setelah sholat ya. Nah, pas sholat fokus saja, pikiran ikuti bacaan, telinga mendengar. Kan sebenarnya ibu dari kecil sebenarnya sudah diajarkan arti bacaannya, benar nggak? Cuman karena sholatnya semakin ahli, semakin profesional, akhirnya artinya di luar kepala semua kan? Nah, sekarang baca lagi. Ya, cukup baca bu, cukup masukkan ayat saja. Ketika ruhani ibu nanti sholat, ruhani akan paham dengan sendirinya. Paham ini ibu? Ngerti? Oke, pertanyaan yang sering. Pak, kalau berjamaah bagaimana? Berjamaah makmum wajib mengikuti imam. Meskipun ibu baru baca alhamdulillah nanti, kalau imam ruku saja. Ya, itu untuk kasus yang zuhur sama asar. Tapi kalau yang dijaharkan atau yang dikeraskan, dibalik bukan. Kalau tadi pikiran mengikuti bacaan, telinga mendengarkan. Kalau untuk berjamaah dibalik, pikiran dan telinga mengikuti bacaan imam. Dengarkan saja. Nanti ini ibu semua. Jadi untuk kasus berjamaah begitu ya. Nah, memang saya rekomendasikannya untuk praktek sholat berjamaah, untuk praktek sholat khusyuk itu di luar sholat berjamaah, yaitu qobla, ba'da, duha, tahajud kan maupun berjamaah kan, silakan praktek maksimal seperti tadi, ya. Jadi kalau misalnya kalau belajar mobil tuh di lapangan dulu lah, jangan langsung ke jalan raya gitu loh. Tapi ketika berjamaah ya suka tidak suka mau gimana kan bu? Karena memang imam itu kadang-kadang ada yang tahu ada yang tidak, gitu ya. Jadi untuk sementara ibu prakteknya silakan praktek di luar sholat berjamaah, ya. Duha, qobla, ba'da, rawatib, tahajud kan memang berjamaah. Tapi untuk sholat wajib ikuti saja. Kalau yang disirkan, misalnya zuhur sama asar, ya sudah baru baca alhamdulillah imam ruku saja. Tapi yang penting jangan balapan sama imam. Ya? Jelas? Ya sana. Yang jadi pertanyaan saya tuh selama ini, kenapa pada waktu sholat zuhur dan asar tidak boleh kita bersuara? Aturannya begitu. Udah. Cuma Aturannya begitu. Pokoknya sekarang tugas ibu adalah inget ya, jangan sampai sholatnya jalan. Itu aja ya. Jadi fokusnya ke sana dulu ya. Saya kalinya gini, orang ribut sesuatu yang sunnah, tapi yang wajib khusyuknya lupa gitu loh. Ribut masalah fikihnya, 4 mazhabnya diributin, tapi khusyuknya lupa gitu loh. Makanya saya tidak akan bahas fikih ya. Fikih silakan saja. Yang penting ada dasarnya, 4 mazhab itu silakan pakai salah satu. Yang saya bahas adalah kalau ibu jalan-jalan ini bermasalah. Ya, jadi mau kuno, tidak kuno, membacanya Allahumma baik baik ini, Allahumma barik, Allahu akbar, itu terserah. Ya, saya tidak akan bahas itu. Yang menjadi masalah adalah ketika ibu sholat pikiran jalan, itu masalahnya.
Jadi nggak usah ribut di masalah yang sifatnya sunnah. Ya, Ibu jelas paham Ibu? Nah, silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan sholat yang seperti ini. Lalu kita lihat progres kehidupan ibu nanti ke depan. Masalah suami, masalah anak nanti akan berubah dengan sendirinya. Ya, paham Ibu? Makanya segera pengajian itu harus ada progresnya. Ibu sampai pada titik mana sekarang? Jangan ngaji bertahun-tahun masih pusing terus. Ya janganlah sayang Bu. Ya, jelas ini Bu? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, masih ada waktu ini. Oke, kita masuk sabar ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Kan hari orang-orang yang beriman jadi karena sabar dan sholat sebagai penolong. Ibu harus menguasai 3 ini. Jadi iman, sabar, sholat. Nanti kapan-kapan lagi kita ketemu di metode lanjutan. Baik ya. Berarti sekarang saya bahas sabar ya. Oke. Kan tadi saya tanya, ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Baik. Saya akan buktikan mudah ibu ya. Gini caranya. Sebelum kita belajar suatu metode atau suatu ilmu, yang pertama kali harus ibu tanya adalah apa sih manfaatnya untuk saya? Kan itu dulu. Misalnya contoh, ibu sakit. Kalau ibu sakit itu minum apa? Ya, obat itu pahit atau manis? Pahit. Kenapa kalau ibu tetap minum meskipun pahit kenapa? Biar sembuh. Supaya sembuh. Lihat, manusia itu kalau sudah tahu manfaatnya, meskipun obat itu pahit tetap akan dia minum, karena dia tahu manfaatnya. Sekarang saya mau nanya, manfaat kita belajar sabar apa? Bingung kan? Kesehatan juga kan? Ya. Ini ya, saya jelasin ya. Kalau ibu tidak tahu manfaatnya, nanti muncul kata-kata mutiara sabar ada batasnya. Kalau ibu nggak tahu manfaatnya, nanti kalau kamu sabar diinjak. Kenapa ibu tidak mau? Karena pasti ibu tidak paham manfaatnya. Ini saya jelaskan, Bapak Ibu ya. Apa manfaat sabar yang luar biasa? 1, tadi Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, kalau ibu bersama Allah, kira-kira masalah beres atau tidak? Nah, kalau ingin masalah beres syaratnya harus sabar. Berarti kalau ibu sabarnya benar, pasti masalah selesai. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum selesai pasti belum sabar. Sudah. Jadi nggak ada cerita saya kurang sabar apa lagi nggak? Oh iya dong. Kan karena sabar itu bersama Allah. Kalau sabar bersama Allah pasti masalah selesai. Berarti sekarang pertanyaannya ibu ke saya, Pak, bagaimana caranya sabar bersama Allah? Baik, sekarang kita buktikan ya. Bagaimana caranya? Ini caranya kita mulai. Ibu-ibu, saya mau nanya ya, percaya tidak bahwa di dunia ini hanya ada 2 kejadian enak dan tidak enak? Ada lagi? Cuma 2 ya, enak dan tidak enak. Baik, sekarang kita cocokkan. Apakah sabar itu pasangannya kejadian enak atau tidak enak? Kan cuma 2 kan? Nih, misalnya saya ngomong gini, kejadian enak dulu. Bu, sabar ya, saya kasih uang 20 juta. Perlu latihan sabar ibu nerima uang dari saya? Tidak usah. Artinya yang namanya kejadian enak, orang tuh nggak usah diajari bu. Karena semua orang mudah menerima kejadian yang enak. Dan ternyata tidak cocok dengan yang namanya sabar. Betul? Jadi kejadian enak saya nggak usah bahas ya, buang waktu ya. Karena semua orang bisa menerima kan, nggak perlu latihan kan? Ya nggak perlu latihan kan? Bu sabarnya suaminya soleh, pas nggak saya ngomong gitu? Nah enggak kan? Nah, berarti kejadian enak pertama orang mudah menerima dan tidak cocok dengan yang namanya sabar. Berarti saya mau bahas. Satu lagi, kejadian tidak enak. Misalnya saya ngomong gini, Bu, sabarnya kemarin difitnah orang. Pas nggak saya ngomong itu? Nah, artinya apa? Ternyata sabar itu adalah pasangannya kejadian yang tidak enak. Setuju atau tidak? Nah, berarti kalau gitu, saya akan simpulkan. Berarti sabar itu apa? Sabar itu adalah kita harus bisa menerima atau harus mampu menerima kejadian apa? Yang tidak enak dengan ikhlas. Jelas Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya akan praktekkan apa itu kata dari mampu menerima. Satu orang bisa bantu saya? Satu orang? Yang baru ketemu saya, jangan yang lama. Baru. Saya baru. Nah, ibu baru ya, silakan. Lihat ya, ibu biar tahu apa kata dari mampu menerima. Karena kata kuncinya kalau ibu mampu menerima, Allah bersama. Ya, baik.